Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Dini Jahyani, NPM 1910210011. Di sini saya akan mempresentasikan pengelolaan kelas dan lingkungan belajar di lembaga PIAUD. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengetahui dulu apa itu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Nah, di dalam lingkungan belajar pastinya kan subjek itu yaitu guru dan peserta didik. Selain itu juga ada juga proses pembelajaran atau cara pembelajaran dan materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Di situ sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita harus tahu dulu materi-materi apa yang akan disampaikan kepada peserta didik, agar peserta didik tadi mudah untuk memahami pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian kita harus mengetahui juga lingkungan belajar itu efektifnya bagaimana. Kita harus mengetahui juga situasi dan kondisi anak-anak tersebut. Harus mengetahui kondisi dan situasi kondisi anak-anak tersebut agar pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif. Kemudian di samping itu kita juga harus mengetahui pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu adalah sebuah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi proses atau kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, di sini selain proses pembelajaran, pengelolaan kelas juga ikut berperan penting dalam melakukan belajar mengajar. Kita harus mewujudkan kondisi kelas yang menarik, yang nyaman untuk peserta didik kita, agar mereka senantiasa nyaman mengikuti pelajaran dengan situasi kondisi kelas yang menarik. Kemudian di samping itu lingkungan belajar juga terbagi. Yang pertama itu lingkungan belajar indoor. Di sini lingkungan belajar indoor itu adalah lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Indoor ini yaitu belajar di dalam kelas gitu kan, yang memang sudah disediakan oleh pihak sekolah dengan fasilitas yang sudah disediakan, yang sudah lengkap dan yang sudah sesuai dengan kelengkapan untuk proses pembelajaran. Kemudian selain itu ada juga lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor ini yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk
lingkungan belajar outdoor ini yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Misalnya, kita memiliki halaman yang luas. Halaman yang luas itu sebenarnya kan tidak untuk proses belajar mengajar, tapi itu juga dapat kita gunakan untuk proses belajar mengajar. Hanya saja terkadang caranya itu yang berbeda. Misalnya di dalam kelas berbeda, dan di luar kelas juga berbeda. Nah, itu kalau outdoor. Berarti kalau outdoor yaitu lingkungan belajar yang berada di luar kelas. Kemudian manfaat belajar indoor. Nah, di sini manfaat belajar di dalam kelas itu, yang pertama, belajar di dalam kelas, siswa itu lebih aktif menjawab pertanyaan dari guru, karena di dalam kelas itu lebih tertutup, sehingga tidak ada gangguan-gangguan dari luar lingkungan. Kemudian yang kedua, dalam metode diskusi di dalam kelas itu dapat melatih siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah, karena di dalam kelas itu hanya dia sendiri yang berpikir tanpa ada bantuan dari luar sekolah. Kalau misalnya di luar sekolah kan otomatis ada orang tuanya, jadi dia pun bisa dapat dibantu dengan orang tuanya gitu. Tapi kalau di dalam kelas kan hanya dia sendiri yang berpikir. Kemudian yang ketiga, guru mudah mengatur siswa dan mudah menguasai kelas. Di dalam kelas ini yang pegang kendali yaitu guru gitu ya. Memang di luar kelas juga guru yang pegang kendali, cuman lagi terkadang kalau di luar kelas ini kan banyak ya masukan-masukan dari luar atau bantuan-bantuan dari luar. Jadi guru itu tidak leluasa untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada siswanya. Lagi pula kalau di luar kelas itu siswa itu susah kali untuk diatur. Karena apa? Karena dia fokusnya itu ke segala arah, tidak ke satu arah, tidak ke gurunya. Nah, itu manfaat belajar di dalam ruangan atau manfaat belajar indoor. Kemudian yaitu